Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Hendarto Story di dalam latihan soal Mid Semester 2 tema 6. Sekarang mata pelajarnya ilmu pengetahuan alam. Soal nomor 1. Hewan berikut yang mengalami metamorfosis sempurna adalah nomor 1. Kupu-kupu dan belalang. 2. Katak dan kupu-kupu. 3. Katak dan kecoa. 4. Belalang dan capung. Jawabannya yang mengalami metamorfosis sempurna adalah nomor 2, yaitu katak dan kupu-kupu. Jawabannya B. 2. Tahapan-tahapan yang dilalui oleh makhluk hidup secara berkesinambungan disebut A. Daur hidup, B. Metamorfosis, C. Rantai makanan, D. Simbiosis. Jawabannya adalah daur hidup. Susunan pertumbuhan dan perkembangan hewan pada gambar di atas, gambar yang ini maksudnya adalah yang benar ini adalah gambarnya induk ayam, ayam menetas, kemudian ayam yang sudah mulai dewasa, kemudian anak ayam. Jadi yang benar itu adalah 3, urutan yang benar 3, kemudian telur ayam menetas, kemudian anak ayam 1, kemudian ayam yang berangsur besar 2, dan ayam dewasa yaitu 4. 3, 1, 2, 4, berarti 3, 1, 2, 4 jawabannya adalah C. Berikutnya nomor 4. Hewan yang mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap hidupnya disebut A. Simbiosis mutualisme, B. Daur hidup atau siklus hidup, C. Metamorfosis tidak sempurna, D. Metamorfosis sempurna. Jawabannya adalah D. Metamorfosis sempurna. Soal nomor 5. Telur katak akan menetas lebih kurang berapa hari? Jawabannya adalah A. 10 hari. Soal nomor 6. Tahap memakan daun pada daur hidup kupu-kupu terjadi pada masa A. Pupa, B. Kepompong, C. Ulat, D. Telur. Jadi jawabannya adalah ulat, karena ulat memakan daun. Berikutnya soal nomor 7. Berdasarkan tabel tersebut, yang tidak termasuk makhluk hidup ditunjukkan oleh nomor yang tidak termasuk makhluk hidup. 1. Tumbuhan makhluk hidup, 2. Hewan makhluk hidup, 3. Manusia makhluk hidup. Berarti adalah 4, bukan makhluk hidup. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 8. Contoh di bawah ini yang mengalami metamorfosis. Yang mengalami metamorfosis, kita lihat kucing, kambing tidak metamorfosis, katak, kupu-kupu, nyamuk metamorfosis, ayam, kucing, anjing tidak metamorfosis, kambing, ayam, anjing tidak metamorfosis. Berarti jawabannya adalah katak, kupu-kupu, nyamuk. Berarti di sini jawabannya A, berarti B karena ada katak. Nomor 10. Pada daur hidup kupu-kupu tersebut ulat berubah menjadi A. Kepompong, B. Larva, C. Pupa, D. Jentik-jentik. Jadi kepompong. Setelah ulat berubah menjadi kepompong. Soal nomor 11. Berikut ini yang termasuk manfaat hewan dan tumbuhan sebagai sumber daya hayati adalah hayati ini maksudnya adalah hidup ya. Berarti yang hidup adalah 1. Bahan pangan, bahan sandang, bahan pangan, bahan sandang. 2. Tempat wisata, bahan sandang. 3. Tempat sejarah, bahan pangan. 4. Bahan pangan, tempat belajar. Berarti sumber manfaat hewan dan tumbuhan sebagai bahan sandang. Berarti ini jawabannya 1. Kemudian kita lihat di nomor 11. 1. Berarti jawabannya adalah A. Soal yang nomor 12 kita lanjut. Berikut yang tidak termasuk upaya pelestarian hewan.
yang tidak termasuk upaya pelestarian hewan. A. Menembak hewan untuk koleksi, kemudian menindak tegas para pelanggar, membuat undang-undang menjaga hewan langka. Tidak termasuk berarti A. Kalau kita menembak hewan liar berarti kita tidak menjaga kelestarian hewan. Soal nomor 13. Jenis hewan langka yang dilindungi oleh Taman Nasional Ujung Kulon. Ujung Kulon ini berada di Pulau Jawa, sekarang berada di Provinsi Banten. Berarti jawabannya burung cendrawasih, gajah Lampung, harimau Sumatera, badak bercula satu. Jawabannya adalah D, badak bercula satu. 14. Menangkap ikan dengan pukat harimau sangat dilarang karena A. Membunuh hewan air lainnya, B. Membutuhkan biaya besar, C. Sangat menghemat waktu, D. Menambah indah lingkungan. Berarti menangkap ikan dengan pukat harimau tidak boleh karena bisa membunuh hewan air lainnya. Nomor 15. Kecoa meletakkan telurnya pada A. Permukaan air, B. Tempat yang lembab, C. Atas daun, D. Permukaan tanah. Berarti permukaan tanah. Berikutnya 1. Ayam, sapi, 2. Kerbau, kambing, 3. Sapi, kerbau, 4. Sapi, kucing. Berdasarkan tabel tersebut, hewan yang dimanfaatkan untuk diambil tenaganya adalah, biasanya yang diambil tenaganya itu adalah yang nomor 3, sapi dan kerbau. Berarti jawabannya C. Lihat soal nomor 17. Cacing, kadal, kelelawar. Cacing, kadal, cecak. Kadal, kelelawar, belalang. Kemudian kelelawar, kadal, cecak. Berdasarkan tabel tersebut, hewan yang dapat dijadikan obat adalah yang dapat dijadikan obat 1 ya. Berarti jawabannya A. Nomor 18. Daerah tempat pelestarian hewan dan tumbuhan yang hidupnya dilindungi oleh undang-undang disebut A. Cagar alam, B. Hutan lindung, C. Taman wisata, D. Suaka Marga Satwa. Maka jawabannya adalah A. Cagar alam. Kemudian yang nomor 19. Jelaskan apa yang dimaksud dengan daur hidup. Yang dimaksud dengan daur hidup adalah ada di soal nomor 1 tadi. Ini adalah maksud dari daur hidup. Sudah ada jawabannya di sini. Daur hidup adalah tahapan-tahapan yang dilalui oleh makhluk hidup secara berkesinambungan. Berikutnya, buatlah daur hidup kupu-kupu. Nah, nanti kita disuruh membuat daur hidup kupu-kupu. Untuk keterangannya pertama ya, daur hidupnya telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Itu adalah daur hidup kupu-kupu. Terima kasih siswa kelas 1 sudah belajar. Semoga mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.